Enggak. Ya, kenapa mesti disuruh dulu gitu? Karena dia itu udah gede gitu. Kalau mau off cam, adik-adik boleh menyampaikan ke para dosen alasan kenapa adik-adik tidak on cam. Tolong adik-adik diperhatikan betul apa yang saya sampaikan, karena tugas saya untuk mengingatkan adik-adik. Kalau adik-adik nanti teledor hal sepele seperti ini, begitu penilaian dari para pembimbing itu sudah diberikan, terkait dengan soft skill, begitu nilainya jelek, saya tidak bisa apa-apa loh ya adik-adik ya, saya mengingatkan kembali. Tolong aturan-aturan yang sudah ada di divisi, adik-adik betul-betul perbaiki, adik-adik perlu betul perhatikan, kemudian adik-adik kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nyesel itu selalu di belakang ya adik-adik ya. Nanti coba adik-adik yang ikut dengan kuliah saya sore hari ini, mungkin ada grup WA grup yang lain, adik-adik ingatkan untuk teman-teman yang lain, diwajibkan on cam adik-adik. Kalau tidak ya kita offline gitu. Jadi kan sebenarnya sama. Baik, slide saya tidak banyak, adik-adik perhatikan apa yang saya sampaikan. Saya tak share screen dulu ya. Untuk PPT ini saya mohon maaf tidak bisa memberikan ke adik-adik, perkara adik-adik mau screenshot kayak apa istilahnya terserah, tapi file ini memang tidak diizinkan untuk diberikan ke adik-adik. Walaupun saya bikin karena saya presentasikan di tempat lain adik-adik gitu ya. Feline respiratory diseases. Respiratory tract itu ada upper dan ada lower adik-adik. Semua yang penting sudah saya sampaikan ke adik-adik. Ini terbagi menjadi upper dan lower respiratory tract. Karena adik-adik mintanya kalisi virus infection, maka saya hanya memberikan yang upper respiratory tract. Tetapi sebelum ke sana, saya akan memberikan beberapa clue terkait dengan penyakit respirasi pada kucing ya adik-adik ya, bukan anjing ya. Adik-adik perhatikan, nanti banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus adik-adik pahami. Sekali lagi, apa yang mungkin saya kerjakan atau dikerjakan oleh dokter yang lain mungkin tidak 100% betul. Jadi kita harus sama-sama belajar, sama-sama cross-check terkait informasi apapun. Baik adik-adik, coba yang saya tuliskan hari ini sama dengan kuliah kita tadi pagi. Persis gitu. Nah, yang melandasi adik-adik bisa nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah terkait dengan anatomi fisiologi. Karena kita dokter hewan, begitu kita belajar tentang respiratory tract, maka adik-adik harus paham anatomi dan fisiologi dari sistem respirasi. Adik-adik perhatikan gambaran paru yang ada di sebelah kanan slide, itu adalah paru-paru kucing. Nanti adik-adik belajar paru-paru pada sapi, kambing, domba, babi, kuda, anjing tidak sama adik-adik. Bahkan untuk poultry pun mungkin nggak familiar dengan istilah pulmo. Mungkin untuk respirasi lebih ke air sac dan lain sebagainya. Perhatikan betul ya adik-adik ya untuk hal-hal seperti ini, karena dokter hewan yang baik itu memang harus teliti dan detail. Tidak boleh disamaratakan. Kita ke slide berikutnya adik-adik. Pemeriksaan umum. Sama dengan yang saya sampaikan tadi pagi. Kalaupun problem yang dikeluhkan adalah problem respirasi, maka semua sistem tubuh harus diperiksa. Semuanya Prof. Iya. Dengan cara apa? Inspeksi, palpasi, dan auskultasi adik-adik. Dan fokus dilakukan pada sistem respirasi kalau adik-adik yakin bahwa problem pada respirasi itu adalah sesuatu yang sifatnya primer. Sekarang adik-adik perhatikan yang di highlight merah adik-adik. Adik-adik, saya sudah sampaikan bahwa ada inspeksi, ada palpasi, ada auskultasi. Auskultasi sistem respirasi adalah hal yang krusial. Adik-adik boleh percaya atau tidak, ketika saya menanyakan suara respirasi normal itu apa saja, jawabannya adalah sistol dan diastol. Coba, dan itu terjadi hampir di semua gelombang PPDH adik-adik.
Perhatikan ya, auskultasi, berarti pakai stetoskop. Adik-adik harus paham penggunaan stetoskop, terutama bel dan diafragma untuk sistem respirasi. Kemudian adik-adik, karena respirasi itu tidak pernah lepas dari jantung, ketika adik-adik mengevaluasi sistem respirasi, sistem sirkulasi juga harus dikerjakan. Yang selanjutnya apa? Bedakan suara normal dan abnormal. Kalau adik-adik mau tahu suara yang abnormal, maka suara respirasi normal harus betul-betul adik-adik pahami. Suara respirasi normal kalau adik-adik baca buku ada 2 gitu. Tapi bukan inspirasi dan ekspirasi adik-adik. Suara bronkial dan vesikular. Beberapa buku baru keduanya digandengkan, jadi ada 3, bronkial, vesikular, dan yang di tengah-tengah adalah bronkovesikular. Kenapa yang berikutnya itu harus normal dulu yang dipahami? Kalau adik-adik sudah tahu itu normal, adik-adik akan paham mana yang abnormal. Dan itu sudah diberikan di mata kuliah diagnosa klinik. Adik-adik sudah tahu. Berikutnya harus dilakukan di tempat yang tenang. Posisi hewan harus nyaman. Kalau dia nyamannya teori bilang dia harus berdiri, tapi dia nyaman kalau dia di pangku saja. Mana yang membuat hewan itu nyaman? Frekuensi respirasi normal 20-40 kali per menit adik-adik ya. Kalau sudah paham nilai normalnya begini, nanti kalau dapat pasien respirasinya frekuensinya 70, ya mukanya jangan flat adik-adik, sedikit panik kayak gitu. Kadang-kadang adik-adik berapa respirasinya? 70 itu, tapi mukanya flat gitu, nggak bingung sama sekali. Kalau sudah begitu, saya yakin bahwa adik-adik tidak paham dengan nilai normal ini. Mungkin adik-adik lupa atau yang lainnya. Gitu ya. Ini terkait dengan pemeriksaan umum adik-adik. Berikutnya, beberapa catatan penting. Adik-adik, proses respirasi ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Durasinya 1:1. Inspirasi mengambil O2, ekspirasi mengeluarkan CO2. Pelajarannya kan begitu. Sekarang, kalau adik-adik mau observasi, kemudian adik-adik mau melokalisir problemnya itu di upper atau di lower respiratory tract, maka adik-adik harus memahami karakteristik upper dan lower respiratory tract. Jadi begini adik-adik, kalau problem itu ada di upper respiratory tract, maka tipenya obstruktif. Obstruktif itu lumennya diameternya tetap, tapi ada sesuatu yang menyumbat. Dan yang terkena kendala adalah inspirasinya. Contoh paling gampang sekarang, anggap aja kalau kita memasukkan jari ke hidung kayak mau ngupil itu kan jorok ya. Sekarang adik-adik coba lubang hidungnya salah satu ditutup. Salah satu ditutup, dipencet tuh hidungnya. Adik-adik coba supaya adik-adik ingat gitu. Dah, in atau X ya yang panjang? In. Benar kan teori itu? Kalau obstruktif, inspirasinya yang panjang. Sekarang kalau misalnya ada problemnya di alveoli, adik-adik alveoli itu kantung ya. Nanti ada udara masuk, dia akan masuk ke alveoli. Tugasnya alveoli apa? Bersama diafragma, otot space intercostal dan lain sebagainya, dia harus mengeluarkan udara itu kembali. Kalau alveolinya ngembung, ada udara di dalamnya, tetapi dia tidak bisa mengempis dengan sempurna untuk mengeluarkan udara atau CO2 itu namanya restriktif. Kayak adik-adik niup balon, makin lama makin gede gitu. Dia tidak bisa mengempis sempurna adik-adik. Maka problemnya adalah di ekspirasinya yang panjang. Jadi adik-adik hanya dengan observasi saja bisa lihat, oh insnya panjang, oh ini upper nih gitu. Atau ekspirasinya yang panjang, kayaknya problemnya di pulmo deh ini gitu. Jadi tidak perlu alat pun adik-adik kalau memahami fisiologi dan anatomi, adik-adik akan mudah untuk menetapkan problem itu ada di mana, gitu. Adik-adik, kalau yang lebih berat lagi, hewan itu tidak mau berbaring. Kenapa tidak mau berbaring? Karena dadanya ketekan. Kalau ketekan mengganggu proses respirasi. Kemudian posisi siku, berarti kaki depannya, itu abduksi adik-adik, menjauh dari dinding dada. Mungkin kalau kaki gitu bentuk O gitu lah adik-adik, menjauh.
Karena dadanya kalau ketekan dengan siku, kesakitan dia. Jadi hal-hal ini bisa dilakukan hanya dengan observasi saja, tanpa auskultasi ya adik-adik ya. Gitu. Tapi ya itu dokter hewan harus teliti. Kalau adik-adik hanya mengenali pola, oh naik gini-gini, oh naik gitu-gitu, gitu, nggak bisa adik-adik ya. Jadi harus implementasi pemahaman anatomi dan fisiologi, adik-adik harus betul-betul terapkan. Baik, adik-adik, catatan penting ketika melakukan pemeriksaan fisik ketika hewan itu mengalami gangguan atau problem sistem respirasi. Nomor satu adik-adik, sisi torak itu ada dua, kanan dan kiri. Ingat ya, kita respirasi. Respirasi, berarti pulmo ada di kanan dan di kiri. Dinding dada kanan dan kiri harus diauskultasi, harus diperiksa dua-duanya. Kemudian apakah hanya frekuensinya saja? Tidak adik-adik. Kalau frekuensi itu kan berapa kali per menit, polanya adik-adik harus lihat, kemudian kedalamannya adik-adik harus lihat, dan seterusnya. Adik-adik, sekarang perhatikan poin yang ketiga. Ketika adik-adik memeriksa hewan, hewan itu bisa bernafas dengan kencang atau dia kesulitan bernafas. Jadi yang peningkatan respirasi itu misalnya terengah-engah gitu ya adik-adik ya, atau nafasnya itu frekuensinya banyak, berarti dia kan cepat dan dangkal. Itu bisa disebabkan karena excitement, demam, rasa sakit, atau dia ketakutan. Jadi hanya dengan mengenali pola respirasinya saja adik-adik bisa tahu hewan itu sedang merasakan apa ya gitu. Tapi kalau dyspnea adik-adik sulit bernafas. Kalau yang di atas itu peningkatan frekuensi respirasi itu namanya tachypnea ya adik-adik ya. Tachypnea sama kayak takikardi gitu, meningkat dia. Tapi yang di bawah dyspnea itu adalah gejala kesulitan bernafas. Itu biasanya terjadi pada hewan yang mengalami anxiety atau kecemasan. Beda gitu ya. Gejala yang beda itu manifestasi klinisnya juga beda adik-adik. Nah sekarang bayangkan kalau hewan itu ada odem pulmonum, berarti di pulmo itu ada cairan. Adik-adik, karena anjing kucing berdiri dengan 4 kaki, maka ketika ada cairan, karena gravitasi cairan itu akan lari ke ventral. Jadi kalau ada odem pulmonum, adik-adik tidak akan pernah bisa mendengarkan suara respirasi normal pada area ventral paru-paru. Semuanya logis adik-adik, gitu ya. Dan kalau adik-adik melakukan perkusi, misalnya mau konfirmasi, dengan melakukan perkusi, maka adik-adik akan mendengarkan suara redup atau suara dulness. Adik-adik bayangkan ya, adik-adik mukul gendang. Dalamnya kan udara isinya, suaranya nyaring, namanya suara timpanik. Semoga masih ingat. Tapi kalau gendang itu diisi air, maka suaranya akan blub-blub gitu adik-adik. Itu redup, suara redup namanya, atau dulness. Semoga adik-adik masih ingat ya, nanti catatan diagnosa kliniknya dibuka kembali. Baik adik-adik, beberapa penyakit pada sistem respirasi pada kucing itu penyebabnya banyak. Yang di highlight merah itu adik-adik perhatikan, ada yang infeksius, ada yang parasit, ada yang karena inflamasi, ada juga yang karena kongenital, misalnya pada kucing-kucing yang hidungnya pesek kayak Persian dan lain sebagainya. Neoplasia bisa, kardiovaskular bisa, injury related juga bisa. Contohnya misalnya trauma, dadanya ketusuk sesuatu gitu. Bisa saja adik-adik. Atau kelindes motor pas di daerah dada, kostenya fraktur dan lain sebagainya, menyebabkan luka terbuka dan lain sebagainya. Bisa saja adik-adik. Penyebabnya banyak adik-adik. Tapi saya tidak akan fokus ke sana. Saya coba untuk fokus ke upper respiratory disease pada kucing ya adik-adik ya. Ini kucing bukan anjing loh ya. Baik adik-adik, tadi kan saya sudah bilang setelah adik-adik anamnesa, adik-adik harus memahami gejala klinis yang muncul pada saat adik-adik melakukan pemeriksaan fisik. Ketika melakukan pemeriksaan fisik, adik-adik harus sungguh-sungguh karena gejala klinis itu adalah cara penyakit berkomunikasi dengan adik-adik. Saya sih berharap adik-adik paham. Sekarang kita fokus ke umbel ya adik-adik ya, ke ingus. Adik-adik perhatikan gambar kucing itu. Adik-adik harus bisa tahu bahwa ada discharge nasal mukopurulen.
Nanti kalau misalnya dia serus bentuknya seperti apa, fibrinus seperti apa, jadi perhatikan ya gitu. Yang di sebelahnya kucing itu tulisannya di highlight merah itu adalah contoh. Ternyata kalau kucing mengeluarkan ingus bentuknya mukopurulen seperti yang ada di gambar, bisa disebabkan karena penyakit pada rongga mulut, bisa disebabkan karena polip pada hidung, infeksi jamur, virus corpora aliena, dan lain sebagainya. Hanya soal ingus saja kita udah dibuat puyeng adik-adik. Misalnya, tidak itu, misalnya serus itu yang kayak ingus kalau kita pagi-pagi alergi itu adik-adik keluar ler yang bening tapi agak sticky, agak lengket gitu. Bisa jadi normal, bisa jadi alergi, bisa jadi awal infeksi, seperti itu. Jadi adik-adik bisa memahami dengan menerjemahkan gejala klinis yang muncul itu gitu. Kemudian hemoragi adik-adik, sama hemoragi itu darah yang keluar misalnya segar, oh berarti deket nih dari lubang hidung. Kalau darah itu sudah clotting, oh ini agak jauh nih, bisa jadi dari trachea, dari bronkus, atau bahkan dari paru-paru. Gitu ya adik-adik ya, cara berpikirnya ketika mendapatkan gejala klinis, adik-adik harus investigasi dan interpretasikan tuh kira-kira kenapa. Ini tentang discharge nasal. Sekarang soal bersin dan batuk. Adik-adik pasti sudah diajari bahwa bersin dan batuk itu adalah mekanisme pertahanan saluran respirasi. Adik-adik, kalau adik-adik mendapatkan pasien, kemudian keluhannya bersin atau batuk, itu sebenarnya melokalisir lesinya adik-adik. Tadi kita udah belajar kalau upper respiratory tract itu tipenya obstruktif, yang memanjang adalah inhalasinya atau inspirasinya, gitu ya. Ditambah satu lagi adik-adik, gejalanya adalah bersin. Kalau yang lower respiratory tract, gejalanya batuk. Jadi tidak sama. Loh Prof, saya pernah nemu tuh kucing tuh gejalanya dia bersin, dia juga batuk. Ya berarti upper sama lowernya kena adik-adik. Gitu. Ya, jadi dengan memahami hal-hal yang sepele yang ya sekali lagi receh kayak gini nih, sebenarnya adik-adik bisa jauh lebih teliti lagi nanti untuk mendiagnosa gitu ya. Kalau misalnya ketemu kucing saya bersin dok atau batuk dok, sehari berapa kali Bu frekuensinya? Kalau mereka bilang hanya sesekali saja, kadang bersin kadang enggak, dan belum tentu seharian juga bersin. Adik-adik kalau gejalanya seperti itu, adik-adik harus wait and see, jangan buru-buru mendiagnosa dia menderita respiratory tract disease ya adik-adik ya, gitu. Jadi adik-adik harus hati-hati. Kemudian tadi kita juga sudah ngomongin soal ingus ya adik-adik ya. Kan kita ini kalau flu misalnya kayak saya gini lagi bersin-bersin, hidungnya pasti meler. Kemudian matanya pasti suka berair berkaca-kaca, terus telinganya agak budek gitu, ada agak berdengung, tidak mendengar dengan baik. Betul nggak sih adik-adik? Saya dikasih kode deh adik-adik mantuk, betul. Baik, saya sudah lihat Raffi kayaknya sudah oke gitu. Nah adik-adik ketika adik-adik dapat kucing, dia ada discharge nasal adik-adik ya, dia bersin, kemudian ada meler discharge nasal dan ada discharge okular. Adik-adik harus hati-hati ya, peringatan untuk adik-adik, warning untuk adik-adik. Kemungkinan besar penyebabnya adalah virus, kemungkinan besar, tidak selalu ya adik-adik ya gitu. Paling tidak kita sudah punya guidance banyak ini gitu. Nah adik-adik, kalau misalnya kayak herpes, kalisi itu kan bisa berulang ya adik-adik. Ketika dia berulang terus, kita tahu bahwa kucing itu bersin dan muntah itu berkembang dengan baik. Tetapi kalau dia infeksi terus-menerus berulang, refleks bersinnya hilang ya adik-adik. Jadi nanti keluhan bersin itu dari klien tidak ada. Jadi dibawa ke RSHP terus keluhannya apa dong Prof? Hidungnya tidak bisa bernafas adik-adik. Bernafas dengan mulut terbuka dan lain sebagainya. Jadi ketika pertama kali mungkin bersin itu dominan, tapi nanti lama-lama dia akan bergeser adik-adik gitu. Saya lanjutkan ya, tadi saya sudah bilang bahwa kucing tuh bersin dan muntahnya itu betul-betul luar biasa, refleksnya berkembang dengan sangat baik adik-adik. Tapi nanti adik-adik suka di-prank sama klien. Klien itu akan bilang begini,
Muntah atau batuk Bu gitu. Saya juga tidak yakin Prof atau Dok gitu atau Mas